Oh, oke, teman-teman, aku izin mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 13. Untuk adik-adik semua, apa kabar? Apa kabar dan bagaimana keadaannya hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yakob, boleh dibantu mimpin doa? Ya. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yakob. Selanjutnya kita absen hari ini. Hari ini ada yang tidak masuk? Enggak tahu, Bu. Sepertinya di sini masuk semua ya. Oke. Selanjutnya nih, ada yang sudah tahu belum nih kita akan belajar apa hari ini? Enggak tahu, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi. Tentang materi apa itu? Tentang penjelasan materi, penjelasan massa, dan juga volume. Untuk penjelasan berikutnya akan Ibu tampilkan video ya. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Terdengar suaranya tidak? Terdengar, Oke. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4, pada kurikulum sekolah penggerak. Di bab 2, wujud zat dan perubahannya, pada topik A tentang materi, massa, dan volume. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Apakah yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi dapat berupa makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Materi berupa makhluk hidup contohnya manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Sedangkan materi berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, contohnya buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Yang sudah kita pelajari tadi, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Apa itu massa? Massa adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi.
Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Misalnya, massa satu butir telur berbeda dengan massa satu potong baju. Nah, sebelum kita lanjut videonya, Ibu ingin bertanya tentang penjelasan materi tadi. Ada yang ingin menjelaskan kembali apa itu materi? Boleh langsung on mic jika ada yang ingin menjelaskan. Atau boleh Ibu tunjuk, Yakob boleh dijelaskan kembali tentang pengertian dari materi yang tadi sudah ditampilkan videonya. Kalau materi kan yang di situ saya lihat cuman lihat volume, lihat bagian-bagian volumenya aja Bu, saya lihat Bu. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang menempati massa dan ruang. Dan materi itu dibagi menjadi dua. Kiki boleh tolong disebutkan contoh dari materi itu. Materi dibagi menjadi dua, yaitu materi hidup dan juga materi mati. Boleh tolong disebutkan Kiki untuk contoh dari materi hidup dan juga contoh dari materi mati itu. Atau Dwika ingin menjelaskan? Kalau materi hidup itu kayak ada manusia, hewan, tumbuhan. Kalau mati itu ada bentuk bola, pokoknya benda-benda mati gitu, meja, seperti itu Bu. Oke, bagus. Terima kasih Dwika. Kita lanjutkan videonya ya. Untuk mengetahui apa itu massa, dapat dilakukan dengan percobaan pada timbangan. Perhatikan gambar timbangan di bawah ini. Timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Itu artinya benda yang ada di kiri atau batu lebih berat dibandingkan benda yang ada di kanan atau kerikil. Hal ini menunjukkan bahwa massa batu lebih besar dibandingkan massa kerikil. Selain memiliki massa, ciri-ciri materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air dalam gelas atau botol, udara yang memenuhi paru-paru. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Apakah itu volume? Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Nah, apa perbedaan volume dengan massa? Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, seperti batu, pensil, gula, dan sebagainya. Biasanya, volume digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair, seperti oli, air, minyak, dan sebagainya. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur, yakni suatu gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Ukuran volume bisa dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Seperti contoh kemasan susu sapi dan oli motor di samping.
Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya, semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Sampai berjumpa lagi pada topik selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekian video penjelasan tentang materi, massa, dan juga volume. Kita kembali lagi, tadi kan ada massa dan juga ada volume ya. Ibu ingin bertanya kembali, apa itu massa dan apa itu volume kepada adik-adik semua yang ingin menjawab, boleh silakan langsung on mic. Ya, jadi massa itu adalah suatu ukuran untuk mengukur sebuah materi yang ditunjukkan dengan suatu berat, yaitu dengan jumlah kilogram, dan volume itu sebuah ukuran untuk mengukur suatu materi yang berupa benda cair seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ibu ingin bertanya kepada Dwika nih, kalau untuk mengukur sebuah massa itu, alatnya itu seperti apa ya, Dwika? Kenapa, Bu? Untuk mengukur sebuah massa, sebuah materi, itu alat yang digunakan itu seperti apa? Berupa apa alatnya? Timbangan ya, Bu? Iya, betul. Dan kalau untuk mengukur sebuah volume berupa bagian-bagiannya. Lalu Gelas ukur, Bu. Iya, betul. Baik, terima kasih Dwika. Boleh beri tepuk tangan untuk Dwika. Teman-teman semuanya. Pemahaman adik-adik tentang materi, massa, dan volume, kita akan mengadakan praktik yang dilanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu dengan berupa mengetahui sebuah massa dari materi dan juga mengetahui sebuah volume dari materi. Karena massa dan volume itu saling berkaitan karena materi memiliki massa dan juga materi memiliki massa dan juga volume serta menempati ruang. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan praktik atau percobaan untuk mengetahui massa dari sebuah benda dan juga volume dari sebuah benda. Contohnya seperti botol minum ini, kita akan mencari tahu berapa jumlah volume dari air yang ada di botol ini, dan juga
massa atau berat dari botol minum ini. Percobaannya kita adakan di pertemuan berikutnya, dan untuk pertemuan hari ini ada yang ingin memberi kesimpulan? Mungkin Khairunisa boleh memberi kesimpulan untuk materi hari ini? Iya, pada pembelajaran hari ini kita mempelajari mengenai materi, massa, dan juga volume. Materi sendiri adalah terdiri dari materi hidup dan juga materi mati, yang mana materi hidup berisi tentang makhluk-makhluk hidup yang dapat tumbuh dan juga berkembang. Sedangkan materi mati itu contohnya seperti benda-benda mati di sekitar kita. Untuk massa dan volume, dua-duanya ini saling berkaitan, namun yang membedakan ialah cara ukur dalam menghitung massa dan juga volume. Massa terputus dan massa dapat dihitung menggunakan timbangan, sedangkan untuk volume kita dapat mengukur gelas takar, dan biasanya massa berbentuk benda padat sedangkan volume lebih untuk benda cair. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Khairunisa. Oke, untuk menambahkan kesimpulan dari yang Khairunisa berikan itu, jadi materi itu adalah sebuah benda yang dibagi menjadi dua, yaitu benda atau materi hidup dan juga materi mati. Dan materi ini memiliki ciri-ciri yang pertama itu menempati ruang dan juga memiliki massa dan volume. Jadi massa dan volume ini saling keterkaitan, saling memiliki kaitan pada sebuah materi. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.